Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Jadi akidah yang sahih, yang wajib atas setiap muslim untuk meyakininya ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman berapa Bapak Ibu? Halaman 9 ya. Surah Az-Zumar ayat 3 ya. Ya. Surah Az-Zumar ayat 3 berarti halaman berapa? Halaman 10 ya, 9 10 Pak ya, 10 Pak. Sampai kita sudah membahas sampai surah Az-Zumar itu ya. Baik. Nah, sekarang silakan dibuka Bapak Ibu halaman 10. Yaitu tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Tidak bertauhid secara uluhiyah. Diterangkan oleh Allah Ta'ala tentang sikap orang-orang musyrik itu di dalam surah Fatir ayat 40 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, "Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah." Terangkanlah olehmu atau bagaimana menurut kamu ya, syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Sekutumu yang kalian sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardh am lahum syirkun fis samawati. Perlihatkan kepadaku, kata Allah, sampaikan kepadaku madza khalaqu minal ardh, apa yang sudah mereka ciptakan di bumi. Ada enggak itu? Tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah, apakah mereka menciptakan sesuatu yang ada di bumi? Am lahum syirkun fis samawat, atau mereka ikut peran serta di dalam menciptakan langit? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu, atau telah kami berikan kepada mereka suatu kitab dengan keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Ada enggak gitu ya? Nah, tentu jawabannya tidak ada ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik, mereka tidak menciptakan apapun, bahkan tidak ikut peran serta dalam proses penciptaan langit, bahkan mereka juga tidak diberi kitab khusus oleh Allah Ta'ala ya, di dalamnya ada keterangan-keterangan yang jelas. Itu enggak ya. Bal
in ya'iduz zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura. Akan tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu, sebagian mereka kepada sebagian yang lain hanya menjanjikan tipuan belaka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ayat ini menegaskan kalau Allah diduakan, ya, ada sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala, itu sesuatu yang batil gitu. Karena enggak ada sesuatu yang disembah selain Allah itu yang mereka menciptakan apa-apa, tidak. Bahkan mereka sama sekali tidak punya peran dalam proses penciptaan langit, tidak ada. Tidak ada kitab yang Allah berikan kepada mereka secara khusus. Itu tidak ada. Nah, lah kok mereka sembah gitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak pantas ya. Kalau ada sesuatu yang disembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maka istimbat dari ayat ini, ya, tidaklah ada sesuatu pun yang pantas selain Allah disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itu. Jadi ayat ini membantah sikap orang-orang musyrik yang menduakan Allah, yang menyembah sesuatu selain Allah. Padahal mereka tidak bisa apa-apa. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrik Quraisy ya. Bagaimana mereka sombong ketika diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hanya mentauhidkan Allah dalam peribadatan mereka. Sebagaimana diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36. Kata Allah Ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu ketika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, nah mereka sombong ya, yastakbirun. Tidak mau gitu. Tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Wa yaqulun, bahkan mereka berkata, a inna la tariku alihatina li syairim majnun. Ini lebih parah lagi kata mereka. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Ya, disebabkan karena ajakan si penyair yang gila itu. Jadi Rasul dianggap syairun majnun. Masa kami mau ngikutin seorang penyair gila itu? Wah, ini kan parah betul ya kesombongan mereka. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Mereka ngaku kalau yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, yang ngatur alam raya ini Allah, tapi ketika diajak untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah, hanya menyembah Allah saja, mereka tidak mau. Nah, ini kebatilan orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Harusnya kalau mereka tahu yang menciptakan alam raya ini Allah, yang memberi rezeki Allah, yang ngatur seluruh alam raya ini Allah, harusnya mereka mau gitu untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Tapi enggak, mereka malah bilang, apakah mungkin kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, ya, berhala-berhala mereka hanya gara-gara ajakan seorang Muhammad, dan Muhammad dianggap oleh mereka sebagai penyair yang majnun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini kesombongan orang-orang musyrik ya, ketika didakwahi oleh Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Nah, jadi ini penting ya, secara tauhid uluhiyah mereka bermasalah. Maka begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau hanya ngaku meyakini bahwa yang ngasih rezeki Allah, itu belum cukup untuk bisa menyelamatkan dia. Ya, karena
dia baru bertauhid secara rububiyah. Lalu bagaimana tauhid uluhiyahnya? Nah, ini jangan sampai seperti orang-orang musyrik gitu. Secara rububiyah mengakui, tapi tauhid uluhiyahnya mereka rusak. Nah, dalam kehidupan kita, orang-orang yang tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya rusak banyak gitu ya. Ya buktinya mereka tidak menyembah Allah dengan ikhlas ya. Bahkan mereka menduakan Allah Ta'ala dengan makhluk gitu ya. Mungkin diduakan dengan harta, diduakan dengan jabatan, diduakan dengan popularitas. Nah, maka orang-orang seperti itu sesungguhnya dia ya, belum bisa dijamin keselamatannya karena tauhidnya belum sempurna gitu. Tauhid uluhiyahnya yang nggak beres dan itu berbahaya. Sama seperti orang-orang musyrik gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian keterangan lain juga disebutkan dalam surah Shad ayat 5 ya. Allah Ta'ala berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida. Jadi orang-orang musyrik mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan ini akan dijadikan hanya menjadi satu Tuhan saja? Mereka ada banyak Tuhan ya. Yang masyhur kan 3 itu. Lata, Uzza, Manat ya. Selain itu masih ada Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah-sembah. Bahkan ditaruh di dalam Ka'bah dan seterusnya ya. Nah, jadi nggak mungkin masa banyak Tuhan dijadikan satu. Inna hadza la syai'un ujab kata mereka. Sesungguhnya ini ada sesuatu yang aneh gitu. Kok Tuhan banyak mau dijadikan satu? Nggak bisa. Nah, itu menurut logika batil mereka ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi mereka nggak mau gitu kalau dijadikan Tuhannya satu, disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Mereka bertahan untuk memelihara tradisi mereka yang punya banyak Tuhan ya. Punya banyak Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala tentang kebatilan sikap orang-orang musyrik yang tidak mau bertauhid secara uluhiyah ya. Tauhid uluhiyahnya nggak mau mereka. Diajak hanya untuk menyembah Allah saja tidak mau. Nah, lalu pertanyaannya, apa faedah dari ketetapan Allah Ta'ala tentang tauhid rububiyah? Gitu. Sementara yang dipersoalkan adalah tauhid uluhiyahnya. Kan mereka yang nggak beres tauhid uluhiyah. Tapi kenapa? Ya, dalam beberapa ayat yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, Allah menetapkan ya, bukti-bukti tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sendiri mengatakan mereka mengakui kalau dalam soal tauhid rububiyah. Nah, dikatakan kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, wa inna ma qarrarallahu ta'ala hadat tauhida li isbatihi wa ta'qidihi. Sesungguhnya ketetapan Allah Ta'ala tentang tauhid ini, tauhid apa maksudnya? Tauhid rububiyah ini li isbatihi wa ta'qidihi. Untuk tentu saja menetapkannya dan menguatkannya. Bahwa memang Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki. Itu satu. Yang kedua, walil istidlali bihi ala wujubi tauhid fil uluhiyah. Yang kedua, ya, sebagai dalil tentang wajibnya bertauhid secara uluhiyah. Jadi harus diterangkan dulu tauhid rububiyah. Ya, maka dengan mereka mengakui tauhid rububiyah, nah itu harusnya mereka wajib mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Maka kata saya Abdul Salam bin Barjas, jadi anna tauhidar rububiyyati yastalzimu alla yu'bada illallah. Jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Karena yang menciptakan kan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Lah kok kenapa kok yang disembah selain Allah? Harusnya kalau mereka akalnya sehat, hanya Allah lah yang layak untuk disembah. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, itulah tauhid uluhiyah namanya.
Karena bukti-buktinya jelas gitu. Maka Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Nah ini, di situ disebutkan perintah untuk bertauhid uluhiyah, lalu dengan bukti tauhid rububiyah. Yang ciptain kan Allah. Nah harusnya kalau kalian mengakui yang maha menciptakan Allah, menciptakan segala sesuatu Allah, harusnya hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lain. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 6 ya. Allah Ta'ala menegaskan, Zalikumullahu Rabbukum. Itulah dia Allah Tuhan kalian. Lahul mulk. Dialah Allah yang memiliki kerajaan. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Fa anna tusrafun. Mengapa kalian bisa dipalingkan dari beribadah kepada Allah Ta'ala? Mengapa kalian kok bisa menyembah berhala? Padahal yang punya kerajaan Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Kok kalian bisa berpaling dari itu? Nah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian ya, sebenarnya tegas sekali ya, penjelasan-penjelasan dari Allah Ta'ala, bahkan ini teguran-teguran Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik ya, yang mereka hanya benar dari sisi tauhid rububiyah tapi tidak benar dari sisi tauhid uluhiyah. Nah, kemudian bukti lain masih banyak dalam surah Al-Quraisy ayat 34. Allah nyuruh ya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah Tuhan yang memelihara rumah ini, yaitu Ka'bah ya, hadzal bait. Kenapa kok mereka harus menyembah Allah yang ya, memelihara Ka'bah ini? Karena allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena dialah Allah yang telah memberi makan kepada kalian dari kelaparan dan telah memberikan jaminan keamanan kepada kalian dari ketakutan. Itu Allah yang kasih makan, Allah yang memberikan keamanan. Maka sembah Allah yang memelihara hadzal bait ya, rumah ini atau Baitullah Ka'bah maksudnya. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka kata saya Abdul Salam bin Barjas bilang, Fadzakarallahu ta'ala annahu wahdahu khaliquhum wa razikuhum. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah satu-satunya yang telah menciptakan mereka, satu-satunya yang telah memberikan rezeki kepada mereka, wa hadza mimma la yashukuna fi. Dan ini perkara yang tidak diragukan. Dan itu juga diakui kan oleh mereka. Wa ja'ala dzalika hujjatan 'alaihim, dan Allah menjadikan ini sebagai ya, hujjah, argumen ya, untuk membantah mereka dan sekaligus untuk mewajibkan mereka agar ikhlas ya, fi wujubi ikhlasil ibadatillah wahdahu la syarikalah. Sebagai hujjah untuk menyuruh mereka supaya mereka ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah saja dan tidak mensekutukan Allah. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, masih banyak ayat-ayat lain yang menerangkan ya, tentang hujah atau argumen kenapa kita atau waktu itu orang-orang kafir harus hanya beribadah kepada Allah saja. Yang cukup panjang disebutkan dalam surah An-Naml itu ya, ayat 59 sampai ayat 63. Sampai Allah mengulang kata yang sama 4 kali. Yaitu ailahum ma'allah. Apakah masih ada Allah? Ada Tuhan di samping Allah. Itu sampai diulang-ulang 4 kali oleh Allah Ta'ala. Coba Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya kita perhatikan itu surah An-Naml ayat 59 sampai ayat 63. Allah mengatakan, Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji hanya milik Allah. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Semoga salam sejahtera tercurahkan kepada hamba-hamba yang telah dipilihnya.
Allahu khairun amma yusyrikun? Apakah Allah lebih baik atau yang kalian jadikan sekutu? Nah, lalu amman khalaqas samawati wal ardo? Siapa? Atau bukankah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Bukankah Allah yang telah menurunkan dari langit hujan? Fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin. Lalu Allah tumbuhkan dengan air hujan itu pepohonan di kebun-kebun yang indah pemandangannya, indah dipandang. Makana lakum antun bitu sajaraha, dan kalian tidak mungkin bisa menumbuhkan pohon-pohonnya. Itu Allah yang menumbuhkan. Ailahum ma Allah? Apakah di samping Allah ada Tuhan? Gitu. Ada Tuhan-Tuhan lain, sementara tadi yang nurunin hujan, numbuhkan pepohonan itu Allah. Balhum kaumun ya'dilun. Nah, tetapi mereka ini adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Ya'dilun, ya. Ya'dilun yang dari kata adil, maksudnya yang menyamakan Allah Ta'ala, menyimpang dari kebenaran. Lalu pada ayat 61-nya, amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ailahum Allah? Nah. Lalu siapa yang telah menjadikan bumi ini tempat berdiam, yang menjadikan di celah-celah bumi itu ada sungai-sungai, lalu yang menjadikan gunung-gunung kokoh, bahkan yang menjadikan di antara 2 laut ada hajija, pembatas. Bapak Ibu barangkali pernah ya lihat video ada air laut, ya. Nah, itu nggak nyampur itu, ya. Antara air asin dengan air tawar itu ada hajija. Itu gimana? Logikanya nggak masuk tuh kita ya. Kok air, padahal sama-sama air kan, sama-sama di laut. Nah, itu Allah yang membuat dan mereka saksikan itu. Ailahumma Allah? Apa ada di sisi Allah Tuhan-Tuhan yang lain? Bal aksaruhum la ya'lamun. Kan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Lalu berikutnya Allah mengatakan lagi, ammay yujibul mudtara idza da'ahu. Siapa yang menjawab doa orang yang sedang dalam kesulitan ketika dia berdoa? Ya, wa yaksifu su'a. Lalu yang menghilangkan kesusahannya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Ailahumma Allah? Nah, apakah ada tuhan-tuhan lain di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tazakkarun. Sedikit sekali dari mereka yang mengingat nikmat Allah, ya. Itu. Dari yang terakhir pada ayat ke-63, ammay yahdikum. Bukankah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian fi zulumatil barri wal bahar? Di kegelapan daratan dan lautan. Di darat Allah terangkan dengan ada matahari, ya. Pun begitu ya, matahari juga bisa nembus laut nggak? Bisa ya cahayanya. Lalu wa may yursilur riyaha busran baina yaday rahmati. Lalu ya, siapa yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah berupa hujan? Sebelum hujan ada angin dulu. Ailahumma Allah? Apa ada Tuhan lain di samping Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun, ya, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ayat ini ya, seluruhnya dari ayat 59 sampai 63 ini merupakan ya, bantahan-bantahan terhadap orang-orang musyrik dari Allah Ta'ala. Jadi Allah mengingkari sikap orang-orang musyrik. Nah, yang
Di satu sisi mereka ngakui kalau Allah itulah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah itulah yang bisa, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Tapi, pengakuan mereka itu la yanfa, lam yanfa'hum, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Jika apa? Ij'alu ma'allahi ilahan akhar. Ketika mereka masih menyembah, menjadikan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, yang mereka sembah, yang mereka minta, mereka berdoa kepadanya, bukan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini jelas ya Bu sekalian. Jadi kalau hanya pengakuan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan manfaat dan madarat, hanya pengakuan saja, tapi secara tauhid uluhiyahnya enggak benar, itu enggak ada manfaatnya. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Cuman itu tok, itu enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau hanya tauhid rububiyah saja. Tapi tetap itu penting gitu. Cuma kalau hanya sekedar tauhid rububiyah, sementara tauhid uluhiyahnya enggak benar, ya enggak ada manfaatnya. Gitu. Tidak, kalau hanya tauhid rububiyah saja. Ya. Kalau hanya pengakuan Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Hanya ngaku itu saja, tapi dalam peribadatannya dia berdoa minta ke yang lain. Gitu ya. Yang diikuti yang lain, dia tidak ikutin Allah, tapi ngikutin misalnya hawa nafsunya, ngikutin tokohnya. Gitu. Bukan perintah-perintah Allah dan Rasul yang diikutin. Nah, berarti kan dia menjadikan orang lain sebagai togut yang diikuti. Termasuk ya itu nanti kan disuruh kita untuk wajtanibut togut, jauhilah togut. Karena togut itu adalah sesembahan selain Allah. Ada yang cara menyembahnya dengan cara diikuti, ada yang cara menyembahnya dengan cara disembah memang. Nah, ada juga yang cara menyembahnya dengan cara apa? Nah, ditaati. Jadi al-matbu wal muta' wal ma'bud itu kan. Ada 3 kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, yang kita sudah pernah bahas itu. Nah, itu bagian daripada ya, sesembahan yang apabila dilakukan oleh seseorang, ngikuti tokohnya, mentaati tokohnya. Nah, walaupun apa yang dilakukan oleh tokohnya itu keliru atau bertentangan dengan Al-Quran, berarti dia secara tauhid uluhiyah bermasalah. Bapak Ibu dan sekalian, jadi seorang tokoh itu, semulia-mulia seorang tokoh, sehebat-hebat, sealim-alim seorang tokoh, dia tidak mungkin bisa menjadikan sesuatu yang batil menjadi benar. Gitu ya. Jadi kalau ada tokoh al-uzoma, ya, tokoh yang diagungkan karena keluasan ilmunya misalnya, karena kewaraannya, kejuhudannya misalnya. Dia tidak mungkin bisa menjadikan sesuatu yang batil menjadi benar. Jadi al-batil la yakunu haqqan lau qalahu au fa'alahu al-uzama. Kebatilan tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang benar meskipun dikatakan atau dilakukan oleh tokoh yang besar, tokoh yang memiliki ya, pengikut yang banyak atau dihormati, dimuliakan oleh banyak orang. Enggak mungkin kebatilan menjadi benar. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, hanya Allah lah yang paling berhak untuk kita sembah. Ya, untuk kita ikuti perintah-perintahnya, kita taati perintah-perintahnya. Jangan sampai ada sekutu bagi Allah yang tadi kita sebut dengan togut itu. Ya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka kemudian
Bapak Ibu sekalian, ya, Syekh Abdul Salam bin Barjaz mengatakan, wa hadza ainut tanaqudi al-mukhalifi li syar'i wal aql. Nah, disinilah titik kontradiksi orang-orang musyrik yang menyelisih syariat dan menyelisih akal. Di satu sisi mereka mengakui Allah yang menciptakan, ya, hanya Allah saja yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat di satu sisi itu. Tapi di sisi yang lain mereka menyembah sesuatu selain Allah. Nah, di sini dia. Jadi ainut tanakudnya di sini. Ya. Id man tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufati minal khalq war rizq wal ihya wal imatah fa haqqun an yufrada bi jami'i anwa'i ta'ah. Jadi, ya, sesuatu atau zat yang dia, ya, sendiri yang ngurus segala sesuatu, ya, urusan segala makhluk, yang dia sendiri memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka dialah yang paling berhak untuk ditaati dengan seluruh ketaatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harusnya gitu, harusnya. Jadi kalau kita ngakui jadi Allah yang ngatur segala sesuatu, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya harusnya hanya kepada Allah lah kita taat. Seluruh ketaatan hanya boleh kita, ya, lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi tadi ada kata-kata ilahu ma Allah itu sampai 4 kali disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 59 tadi. Karena, ya, masalahnya di situ. Jadi mereka menduakan Allah. Terakhir sekalian, ya. Jadi kesyirikan dalam, nah ini terakhir diakhiri bab ini oleh Syekh Abdul Salam bin Barjaz, ya. Jadi apalagi kalau dia syirik dalam bab rububiyah, ya, tauhid rububiyah, oh ini lebih kacau lagi. Itu tidak mungkin, ya, baik secara akal maupun secara dalil, ya, secara dalil. Allah telah menerangkan hal itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 91, ya. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Tidaklah mungkin Allah memiliki anak, ya. Dan tidak ada Tuhan lain selain Allah yang ada bersama Allah. Kalau ada dua Tuhan, maka la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Masing-masing Tuhan akan membawa apa yang diciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Nah, dan masing-masing akan saling mengalahkan sekalian. Itu nggak mungkin. Maka subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati tentang Allah Ta'ala. Nah, dan yang terakhir, Allah menerangkan lagi kebatilan syirik dalam bab rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Nah, seandainya, ya, pada langit dan bumi, pada keduanya itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka niscaya bumi dan langit akan rusak. Tuhan satu ingin turunin hujan, Tuhan lain ingin, oh jangan turun hujan. Ribut akhirnya mereka. Tempur, hancur tuh langit. Kan nggak mungkin. Nah, jadi tauhid rububiyah, ya, itu harus, makanya mereka pun mengakui. Maka batillah kalau ada orang yang melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Itu nggak mungkin secara akal, tidak mungkin secara nakal. Jadi, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, penjelasan dari Syekh Abdul Salam bin Barjaz, ya, tentang apa? Pentingnya, ya, tauhid rububiyah sekaligus itu sebagai dasar untuk supaya kita bertauhid secara uluhiyah. Baik Bapak Ibu, sementara ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak Agus. Ya. Apa tuh? Tolak melarat sido sugi atau bahasa Indonesianya? Menolak melarat jadi kaya. Oh gitu ya, ya, ya. J, terus? Menolak pemberian Allah.
Ah, ya, ya. Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang memberi rezeki Allah. Dan yang menyempitkan rezeki juga Allah kan. Itu jelas ayatnya ya. Jadi semua itu Allah tentu atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang memang oleh Allah ditakdirkan melarat gitu ya. Ada yang ditakdirkan oleh Allah kaya. Nah, lalu yang Pak Agus dengar yang dimaksud menolak melarat itu gimana itu? Dalam keterangan di pengajian tersebut. Dengar nggak Pak Agus isinya? Oh itu. Nah, itu masalahnya ya. Nah, itu kan perlu diklarifikasi maksudnya apa itu ya? Yang dimaksud apakah menolak seperti yang kita pikirkan atau sebenarnya bukan itu maksudnya? Itu kan baru judul toh kan? Nah, maka kita perlu hadir. Ya, perlu hadir supaya kita ngerti apa yang dimaksud tolak melarat itu. Jadi itu Pak Agus. Ya. Tapi yang jelas kita ya boleh minta kaya. Boleh. Ya. Kan di antara doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, gitu kan. Walaupun yang seutama-utama kekayaan adalah ginan nafas ya. Ginan nafas itu kaya jiwanya, hatinya yang kaya. Itu seutama-utama kekayaan. Yaitu. Tapi seandainya kita mau minta kaya ya secara harta ya boleh juga. Ya, boleh juga. Misalnya kok ya Allah, ini saya apa-apa susah. Mau beli ini susah, beli itu susah gitu ya. Kok kalau yang lain kaya apa-apa punya gitu ya. Saya nggak punya. Minta sama Allah gitu. Lalu ingin kaya, boleh. Dilarang nggak kita ingin kaya? Tidak dilarang. Ya. Masih ingat ya teman-teman barangkali di majelis sebelum majelis ini ya, ada doa yang diajar atau dibacakan oleh Rasulullah untuk siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Ada yang ingat nggak? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, dan berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Itu Rasul berdoa untuk siapa? Sahabat Anas bin Malik. Boleh, Rasul itu yang berdoa. Nah, jika Rasul saja mendoakan sahabatnya seperti itu, maka kita selaku umatnya boleh juga mendoakan orang lain supaya dibanyakan hartanya, atau mendoakan diri kita sendiri supaya banyak hartanya. Kalau kita berdoa, ya Allah perbanyaklah hartaku, itu namanya menolak melarat apa bukan itu? Boleh atau enggak? Kan boleh kan? Orang ingin dibanyakan hartanya berarti kan dia nggak mau melarat kan? Nah itu boleh. Nah ini Pak Agus ya, Bapak Ibu dan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah kalau udah berdoa kok tetap aja begitu, ya itulah takdir dari Allah Ta'ala. Tapi, nah kalau dia orang betul-betul mukmin, dia nggak akan kesulitan. Dia selalu yakin, ya pasti akan selalu ada solusi itu, selalu bisa tercukupi. Kalau dia betul mukminnya, betul takwanya, karena jelas banyak ayat yang menerangkan tadi. Maka seutama-utama kaya itu kaya hati sebenarnya. Ginaan nafas, bukan gina amwal, bukan. Orang yang hatinya kaya, ya itu dia bisa kokoh dalam keimanan. Tapi orang yang kaya harta belum tentu kokoh imannya. Banyak nggak orang kaya tapi nggak benar gitu ya cara hidupnya, bahkan banyak berbuat maksiat, banyak. Tapi orang yang kaya hatinya qanaah dengan apa yang Allah bagi untuk dirinya, dia bisa dipastikan lurus hidupnya karena dia qanaah. Apalagi dia yakin kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, maka seluruh persoalan pasti ada solusinya. Allah kasih itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Tidak ada masalah pasti terselesaikan kalau dia betul takwa. Gitu. Walaupun mungkin kelihatannya punya apa-apa gitu ya. Nah, tapi tadi seorang mukmin, orang yang betul-betul takwa, dia tidak akan gelisah ya, karena dia yakin ada Allah ya yang selalu bisa membantu setiap hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Yaitu Pak Agus ya. Jadi
kalau diartikan menolak melarat itu apa? Berdoa seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Nah, boleh atau tidak gitu ya, berdoa dengan doa itu. Ya bisa saja, cuman apakah kita dikabulkan doanya atau tidak ya, kita nggak tahu kan. Ya, kalau Nabi Sulaiman kan seorang nabi ya, itu. Nah ini Bapak sekalian, dan ya, tapi tentu jangan membatasi kewenangan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi, Allah bisa saja memberikan orang lain dari hamba-hambanya yang kaya melebihi kekayaan seseorang gitu. Ya kalau minta, maka yang Nabi tidak pernah kan mengajarkan doa seperti itu kan. Nah, maka yang lebih baik ya ikuti saja doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak membatasi orang lain lah. Ya, karena itu adalah kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala, otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu kan seakan-akan kita membatasi. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang lain, hanya aku saja. Padahal Allah mampu nggak memberikan kerajaan atau kekayaan ke orang lain? Kan bisa saja. Yaitu. Nah, tapi itu Nabi Sulaiman. Ya. Sementara Rasul apa? Spesifik untuk beliau. Nah, Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Yaitu Pak Agus. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, jelas ya? Saya kira ini sementara yang bisa kita bahas ya. Insyaallah nanti pekan yang akan datang kita memasuki bab baru ya tentang tauhid asma wa sifat. Nah, ini sangat penting ya kita pelajari karena banyak orang yang ya, menyimpang dari sisi tauhid asma wa sifat. Seakan-akan dia benar gitu, padahal sesungguhnya menyimpang. Walaupun dari sisi tauhid rububiyah mungkin dia udah benar, bisa jadi juga dari sisi tauhid uluhiyah sudah benar, tapi dari sisi tauhid asma wa sifat apakah sudah benar? Nanti insya Allah kita akan bahas tema ini di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.